Oke, halo semua. Jadi kembali lagi bersama saya Fide Sinduru dengan NIM 213304010484. Jadi dalam video kali ini atau pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang topik 9 yang berjudul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Jadi kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penjualan. Jadi pada pengertian penjualan ini ada beberapa orang yang mengemukakan pendapat. Yang salah satunya adalah Mulyadi pada tahun 2008-2022. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dan dari adanya transaksi yang dari adanya transaksi tersebut, dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual kembali. Nah, jadi dalam dalam topik 9 ini, itulah pembahasan topik pertama. Jadi masuk pada topik kedua, yaitu dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit. Nah, dalam sistem akuntansi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan kredit itu ada 4 macam, yaitu yang pertama, satu itu surat order pengiriman dan tembusannya. Nah, pada surat order pengiriman ini ada beberapa terbagi lagi, yaitu tembusan kredit, ada surat pengakuan, ada surat muat, ada slip, ada tembusan gudang, dan lain-lain. Jadi nomor 2 yaitu faktur dan tembusannya. Jadi faktur dan tembusannya ini juga terbagi dalam beberapa bagian. Ada tembusan piutang, tembusan jurnal, ada tembusan analisis, ada tembusan wiraniaga, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada rekapitulasi harga pokok penjualan. Ini yang nomor 3, ada rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang terakhir itu ada bukti memorial. Nah, sekarang kita lanjut pada catatan akuntansi yang digunakan. Jadi pada catatan akuntansi ini ada salah satunya Mulyadi tadi, ada 5 jenis yang digunakan, yaitu yang pertama jurnal penjualan, yang kedua kartu piutang, dan yang ketiga kartu persediaan, dan yang keempat kartu gudang, dan yang terakhir yaitu jurnal umum. Nah, itulah catatan akuntansi yang bisa digunakan, atau 5 jenis catatan akuntansi yang sering digunakan. Ada 5. Yang pertama tadi jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Sekarang kita masuk atau kita lanjut, yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi yang terkait, yaitu maksudnya itu pendukung atau bahan-bahan lain gitu. Jadi menurut Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi, unit organisasi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan kredit terdapat 5 macam. Yang pertama ada fungsi penjualan, dan yang kedua ada fungsi kredit, yang ketiga ada fungsi gudang, yang keempat fungsi pengiriman, yang kelima ada fungsi penagihan, yang terakhir ada fungsi akuntansi. Nah, pada fungsi akuntansi ini merupakan bagian akuntansi yang berfungsi ini fungsinya bertanggung jawab untuk mencatat dan dari transaksi kredit, membuat pernyataan-pernyataan dari laporan-laporan catatan inventaris yang merupakan catatan awal kartu persediaan. Nah, sekarang kita lanjut lagi, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, pada prosedur jaringan ini terbagi dalam 7 bagian. 7 bagian yang pertama ini ada prosedur
prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Nah, itu yang nomor 1, prosedur order penjualan. Yang nomor 2-nya yaitu prosedur persetujuan kredit. Jadi dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dan dari fungsi kredit. Yang ketiga yaitu prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman. Nah, jadi yang keempat yaitu prosedur penagihan. Ini adalah prosedur penagihan. Jadi misalnya kalau kamu misalnya teman-teman nanti ada utang, ya buatlah prosedur penagihannya. Misalnya kamu mau nagih hari Selasa, hari Rabu, atau kayak mana, atau 1 minggu kemudian setelah uang dipinjam. Ya dibuatlah ya. Oke. Jadi pada prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. Jadi dalam metode tertentu, faktur penjualan dibuat oleh fungsi penjualan sebagai tembusan pada waktu. Bagian ini membuat surat order pengiriman. Nah, itulah jadi pengertian dari prosedur penagihan. Jadi lanjut pada bagian yang kelima yaitu prosedur pencatatan piutang. Nah, ini pencatatan ya, bagian catatan. Nah, dalam prosedur ini fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang dan dalam metode pencatatan tertentu dan mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang. Dan yang keenam adalah ada prosedur dari distribusi penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang terakhir ada di sini ada nomor 7, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Nah, jadi dalam prosedur ini katanya fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tersebut. Ya. Oke, sekarang kita lanjut pada yang keenam. Ini ada unsur pengendalian internal. Ini maksudnya unsur pengendalian internal ini unsur pengendalian dari dalam ya, yang mengatur dari dalam. Kalau eksternal kan dari luar. Jadi langsung aja kita bacakan ya, atau kita jelaskan. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem menjual kredit, tidak yakin sistem pengendalian internal yang terdiri dari sistem organisasi, dan prosedur pencatatan dan praktik yang sehat dapat lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, ini ada organisasi, sebuah fungsi penjualan terpisah dari fungsi kredit. Ini ada 4 bagian ya. Ada fungsi akuntansi, yang kedua ada fungsi akuntansi, yang ketiga fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas, dan ada transaksi penjualan kredit. Jadi pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini juga terbagi menjadi 7. Ada 7 bagian. Dan yang terakhirnya ada praktik yang sehat. Jadi dalam praktik yang sehat ini ada terbagi menjadi 4. Yang terakhirnya ini ada katanya secara periodik rekonsiliasi kartu piutang dengan akun pengendalian piutang dalam buku besar. Oke. Jadi lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu metode pencatatan piutang.
Jadi metode pencatatan piutang. Jadi nggak sembarang dicatat. Ya, ada metode-metode tertentu untuk mencatat suatu piutang. Ya, mungkin barangkali teman-teman semua udah tahu ya perbedaan piutang dan utang. Jadi kalau piutang itu uang kita yang ada pada orang lain. Kalau utang ya utang kita atau utang orang lain. Jadi pada pencatatan piutang ini terdapat salah satu metode berikut ini. Jadi yang pertama ini ada metode konvensional dan yang kedua ada metode posting langsung. Ya, cuman terbagi dua, ada metode konvensional dan metode posting langsung. Jadi metode konvensional ini yang merupakan catatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar data yang dicatat dalam jurnal berbagai transaksi yang menimbulkan aktivitas. Jadi ini berbagai aktivitasnya terbagi dalam 4 bagian lagi. Oke. Jadi kita masuk pada yang terakhir, ya ini ada prosedur pencatatan piutang. Nah, pernyataan piutang yang menyajikan jumlah debitur pada tanggal tertentu dalam pernyataan-pernyataan dengan rinciannya. Ini ada berbagai rincian, yaitu yang ada rinciannya. Yang pertama ini pernyataan saldo akhir bulan, yang kedua pernyataan satuan, dan yang ketiga ada pernyataan saldo berjalan dengan rekening, dan yang keempat pernyataan faktur yang belum dilunasi. Nah, jadi itulah prosedur-prosedur pencatatan piutang ya, ada beberapa 4 bagian. Nah, begitu dulu penjelasan untuk topik 9 ini. Jadi kita lanjut pada penjelasan topik berikutnya pada minggu depan. Jadi sekian dan terima kasih.